Getsemani bukan taman biasa, itu bukan tempat hiburan, bukan tempat pelarian, tapi medan pertempuran terhebat yang pernah dialami oleh Yesus. Bukan pertempuran dengan iblis, melainkan pertempuran dengan kehendaknya sendiri. Disinilah sisi paling manusiawi dari Yesus dipertontonkan secara nyata. Di sepanjang pelayanannya, kita melihat kemuliaannya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, memberi makan ribuan orang. Tapi di taman ini yang kita lihat adalah sosok manusiawinya yang lemah, tersungkur, bergumul, dan menangis. Yesus berkata, "Jiwaku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Ia tidak sedang bermain perang, ia tidak sedang berpura-pura. Ia benar-benar gemetar. Ia tahu apa yang menantinya, pengkhianatan, penyiksaan, penyaliban, dan yang lebih berat dari semuanya, murka Bapa atas dosa seluruh dunia akan ditimpahkan kepadanya. Karena itu ia berkata begini, "Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Momen di Getsemani ini menyingkapkan kedalaman misteri inkarnasi yang tidak terjangkau oleh logika manusia. Di dalam pribadi Yesus, natur ilahi dan natur manusiawi berdiri berdampingan, bukan setengah Allah dan bukan setengah manusia, tetapi sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dua natur yang sempurna menyatu dalam satu pribadi, tanpa tercampur, tanpa berubah, tanpa terbagi, dan tanpa terpisah. Dan di Getsemani, untuk pertama kalinya kita melihat apa artinya itu secara nyata. Sebagai manusia sejati, Yesus gemetar. Ia merasakan ketakutan yang hebat. Ia menjerit dalam doa. Ia mengucurkan keringat yang menetes seperti darah. Ia tidak pura-pura takut. Ia benar-benar ngeri menghadapi penderitaan dan murka Allah yang akan ditanggungnya. Rasa enggaknya bukan dosa. Itu adalah cerita jujur dari jiwa seorang manusia yang tahu ia akan disalibkan demi menebus dunia, yang bahkan dunia yang mungkin gak peduli. Namun sebagai Allah sejati, ia tetap seirama dengan kehendak Bapa. Di tengah kepedihan, kehendak ilahinya tidak pernah menyimpang. Tidak ada bentrokan, tidak ada pemberontakan. Hanya ada tunduk, taat, dan kasih yang sempurna. Kedua kehendak ini, yang manusiawi dan yang ilahi, bukan sedang bertabrakan, tetapi sedang berdansa dalam kesatuan Trinitas yang kudus. Kehendak manusianya menyerahkan diri, berserah penuh kepada kehendak Bapa, meski itu berarti kehancuran dirinya sendiri di kayu salib. Dan inilah yang membuat kalimatnya begitu dahsyat. Ia tidak mengakhiri doanya dengan keputusasaan, tapi dengan penyerahan total yang mengguncang langit dan bumi. Ia berkata begini, "Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Getsemani adalah garis batas antara kehendak diri dan kehendak Bapa. Yesus berdiri di ambang ketakutan, tapi ia tidak lari. Ia tidak mencari jalan keluar. Ia memilih salib. Ia memilih taat, meskipun itu berarti kematian. Dan inilah pergumulan yang seringkali tidak dimengerti oleh orang percaya. Banyak orang ingin ikut Yesus ke kebangkitannya, tapi tidak mau ikut ke Getsemaninya. Banyak yang siap memuliakan Tuhan, tapi nggak siap berkata, "Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi." Padahal siapa yang gagal di Getsemani tidak akan kuat di Golgota. Tapi siapa yang menang di Taman Getsemani akan sanggup menyelesaikan panggilannya sampai akhir. Getsemani adalah tempat bagi ketaatan total. Air mata, keringat, dan darah menjadi saksi bahwa ketaatan sejati bukanlah tanpa pergumulan, tapi memilih tetap taat di tengah pergumulan yang kita hadapi. Dan hari ini, setiap kita pun punya Taman Getsemani masing-masing. Tempat kita harus memilih kehendak kita atau kehendak Tuhan yang jadi. Pilih kenyamanan kita atau pilih salibnya. Dan pertanyaannya, apakah kita akan lulus? Taat itu tidak selalu menyenangkan. Kadang taat berarti kita harus berkata tidak pada sesuatu yang kita inginkan. Tapi justru disitulah letak kemenangan sejati. Karena ketaatan di Getsemani lah yang membuka jalan kemenangan di Golgota. Amin.